semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Dan mengawali minggu ini, bagaimana nih trading Bapak Ibu hari ini di tanggal 18 Juli 2022. Sepanjang hari sebenarnya market bergerak dalam zona negatif ya. Kita sempat lihat kalau IHSG wah dalam penuh tekanan tadi. Tapi menjelang akhir tiba-tiba BAM ada aksi beli dari beberapa emiten yang kita lihat ditutup menguat ya. Dan ada BCA, BRI, terus consumer ya, consumer tiba-tiba spike. Dan mengawali minggu ini dan kita melihat ini kan nanti market US baru buka nanti malam. Ini waktu saya buat video ini masih belum buka, tapi saya lihat di beberapa penutupan apa namanya pasar regional dan Eropa bergerak dalam kondisi yang cukup oke ya, walaupun bukan tren naik, tapi overall membaik, rebound ya. Kita lihat China rebound, terus Hang Seng juga rebound ya, ya oke lah ya, oke pada dasarnya oke. Mungkin itu yang menjadi menarik IHSG untuk naik juga. Tapi ada beberapa berita yang bisa saya sampaikan yang menjadi katalis positif di minggu ini ya, rally ya mungkin akan ada lanjutan ya. Dow Jones mungkin nanti malam bisa ditutup hijau setelah market meyakini bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga di minggu depan di range 75 basis point ya sampai dengan 100 basis point ya, around itu. Jadi menaikkan suku bunga itu kelihatannya masih menjadi harapan untuk menghadang laju inflasi. Dan kemudian akhirnya China, ya otoritas China memberikan lampu hijau untuk supaya perbankan mengucurkan kredit ya bagi para developer yang memenuhi syarat. Ingat, bukan semua developer ya, yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pembangunan. Mungkin dia lihat kondisi persentase berapa banyak atau berapa besar yang sudah mau jadi, proyek-proyeknya udah mau jadi atau enggak. Nah, itu mungkin ya kriteria-kriteria. Tapi setidaknya gini, ada harapan lah ya untuk supaya menyelesaikan proyek. Jadi yang proyeknya mungkin tinggal sedikit itu ya. Pemerintah China menginstruksikan untuk bank mengucurkan kredit tambahan kepada developer ini supaya setidaknya menahan gejolak, meredam gejolak ya. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada sampai aksi boykot ya. Nah, ini yang mungkin membuat perputaran uang menjadi di sektor ini menjadi terhambat ya. Kita bayangin umpama tentu saja masyarakat yang nyicil, yang kredit properti otomatis mereka memutuskan untuk tidak lanjutin bayar gitu loh, karena proyeknya juga terancam untuk tidak tidak lanjut kan. Jadi ngapain dibayar? Jadi akhirnya muncul muncul wacana boykot itu ya, kehebohan itu, dan itu parah. Nanti akan membuat kayak istilahnya efek domino yang kurang baik. Dari sektor perbankan juga otomatis juga kurang baik ya, karena which is bank-bank ini juga kan yang memberikan KPR kan. Ujung-ujungnya ini akan membawa dampak yang kurang baik ya, impact yang kurang baik. Dan seperti kita tahu bahwa sektor ini menyumbang 20% dari total PDB China. Jadi ya bayangin ya impact masifnya seperti apa, dampak negatif seperti apa. Dan salah satu katalis positif juga di nanti untuk market Amerika ya, yaitu earning saham-saham perbankan yang mana mereka melihat bahwa akan bagus ya, akan bagus. Jadi itu akan menjadi salah satu katalis positif juga.
Dan kemudian cermati juga ya rilis data keuangan dari Bank Sentral Eropa ya, dan itu mereka melihat akan ada kemungkinan naik ya, di level 25 basis point ya. Jadi ECB, European Central Bank ya, akan memberikan ada meeting ya di hari Kamis, dan market mempredik ya bahwa ECB ini kemungkinan akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point. Nah, itu mungkin jadi katalis positif juga ya. Itu diharapkan membawa dampak positif juga. Jadi minggu ini diharapkan sedikit lebih market lebih tenang ya, cooling down. Dan ya, harga minyak kembali naik ya. Ini kita cermati juga harga minyak naik setelah pertemuan OPEC yang gagal ya. Jadi Presiden Joe Biden itu melobi Arab Saudi untuk meningkatkan pasokan minyak, tapi ternyata pertemuan itu entah gimana malah kurang berhasil. Jadi akhirnya mungkin tuh melihat itu stok mungkin akan menjadi kurang ya, dan menimbulkan harga minyak naik, dan kita lihat harga minyak juga akan naik ya. Jadi itu mungkin jadi katalis positif juga buat beberapa emiten yang berhubungan dengan minyak, walaupun tidak secara langsung, tapi somehow ya ada nyerempet-nyerempet lah ya, bau-bau gitu ya. Jadi IHSG apa emitennya juga ikut naik. Ya, mungkin ada beberapa emiten yang tadi yang bisa menjadi katalis positif apa berita-berita tadi, dan all about finance. Jadi kelihatannya itu yang membuat sektor finance tadi juga tiba-tiba diangkat menjelang akhir penutupan. Dia menjelang penutupan ya, di penutupan tepatnya ditarik gitu ya. Kita harapan kita besok juga tidak buru-buru koreksi dulu ya. Dalam ini kan kita mengawali minggu ada suatu harapan. Walaupun candle penutupan IHSG ditutup doji ya. Coba kita lihat chartnya. Nah ini ya, walaupun penutupannya doji, tapi ya it's okay lah ya. Ya ini kasih harapan lah buat kita untuk IHSG bisa lanjut lagi, walaupun kita lihat dia bergerak dalam trend sideways ya, dalam trend sideways di level 6.690-an sampai di level 6.600 ya. Nah, ini pergerakan IHSG masih bergerak di range itu aja, belum kemana-mana, tapi moga-moga besok bisa ini jadi kata positif. Dan nah ini kita cermati bahwa hari ini transaksi kecil banget ya, cuma 8,78 triliun, semakin kecil aja, semakin kecil aja transaksi ini. Mungkin market masih galau ya, masih wait and see semua, menanti rilis-rilis beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang dirilis ya, apakah bisa membawa perubahan atau dampak nyata terhadap kondisi perekonomian saat ini. Dan asing hari ini masih membuka net sell, aksi jual bersih di level minus 418 miliar. Ya, coba kita lihat sektoralnya ya. Masih masih inline dengan review yang kita buat di akhir pekan kemarin ya, yang saya tadi rilis tadi pagi. Jadi perjalanan ke depan masih penuh, ada jalan terjal ya, pasti ada jalan gronjal, lubang-lubang nih. Jadi kita jangan terlalu terburu nafsu ya. Tadi pagi sempat IHSG hijau, terus kemudian turun di zona merah, terus akhirnya penutupannya kayak gitu, doji ya. Dan sektor basic masih ada di zona merah, terus sempat hijau ya, padahal sempat hijau tapi tutupnya nggak enak ya. Terus sektor consumer cyclicals juga sama, penutupannya juga nggak enak. Sektor energi masih bikin lower low ya, yang mana menurut saya masih kurang oke. Sektor finance, nah ini dia nih yang kita lihat menggembirakan ya, seperti kita udah utarakan kemarin bahwa kalaupun dia rebound sektor finance yang bawah, tapi kalau koreksi ya hati-hati aja, sektor finance juga yang bikin. Jadi
saat ini kalau Bapak Ibu jangan lihat sektor finance ini untuk day trading ya, untuk trading jangka pendek. Kita harus lihat uh, jangka panjangnya ya. Dan kita lihat bahwa sektor finance ini lagi disupport. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Jadi kita kalau hari-hari ini Bapak Ibu mau beli saham, kita lihat time frame yang jauh sedikit lebih panjang lah. Jangan lihat hanya dalam hitungan hari. Ya, kalau Bapak Ibu lihat hitungan hari bakal galau banget karena market itu sangat-sangat volatile ya. Apalagi sektor finance ini market cap-nya cukup besar. Jadi kalau IHSG naik turun ya mau naikin atau turunin ya dari sektor ini juga bisa. Terus sektor healthcare masih tekanan ya, padahal tadi sempat oke, ada beberapa emiten sektor healthcare yang menarik. Kita cermati volume naik, tapi menjelang penutupan dibanting juga ya. Mungkin karena ada pelaku pasar, individu-individu atau institusi yang memanfaatkan momentum itu untuk exit. Nah, makanya mungkin itu sebabnya transaksi IHSG jadi berkurang supaya mencegah tidak terjadi aksi jual besar-besaran gitu ya. Nah, sektor industri masih bergerak sideways ya, masih belum kemana-mana. Terus infrastruktur juga sama sideways. Terus consumer non cyclicals, nah ini menarik nih ya, yang tiba-tiba penutupan banyak yang hijau nih, ada Indofood, ICBP, Unilever, menarik semua, tapi ya masih sideways, bukan berarti besok lanjut hijau lagi, bisa saja koreksi lagi ya. Nah, jadi makanya saya bilang kita santai aja, jangan lihat di day by day aja, kita harus pakai time frame yang jauh lebih panjang, sedikit lebih panjang lah. Nah, terus sektor properti ya, mungkin ini sudah disupportnya, mungkin sudah disupportnya. Jadi cenderung ya seperti saya bilang tadi kemarin kita cari main reversion-nya aja. Titik baliknya momentum rebound bukan membuat dia pembalikan arah jadi bullish bukan, tapi setidaknya ya technical rebound ke areal areal akumulasi atau areal dia mendapat titik seimbangan ya stabil di level itu. Bukan untuk yang bullish sekali bukan ya. Saya lihat properti ya masih belum ada katalis positif, apalagi kalau lagi inflasi. Inflasi harusnya properti ya orang banyak bilang sebenarnya kalau kondisi kayak gini ya adalah waktunya untuk time to invest, time to buy. Uh, tapi yang laku pasarnya marketnya bukan middle to low ya, middle to up yang ada duit yang beli ya invest. Tapi kalau yang middle to low yang lebih banyak memikirkan kebutuhan sehari-hari, tentu saja tidak beli properti bukan jadi opsinya dulu ya. Makanya consumer yang bergerak masih bergerak dengan baik. Nah, emiten tekno juga masih ini ya, masih tekanan ya, apalagi tadi Goto mepet-mepet ARB. Saya belum lihat apakah penutupan jadi ARB apa enggak, tapi sempat ARB. Lalu transportasi transaksinya kecil banget 70 miliar aja dan masih bergerak datar, jadi masih belum kemana-mana, jadi skip dulu. Ya itu review sektoral kita ya, melihat review sektoral kita masih cenderung bergerak dalam tren yang masih belum oke ya, jadi sabar-sabar dulu aja. Dan kita masuk ke segmen berikutnya. Dan sebelum masuk ke segmen berikutnya, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga kami rilis video-video Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu dapat manfaat dari video-video kami, silakan share ya sehingga semakin banyak yang dapat manfaatnya dan dukung channel ini untuk semakin berkembang lagi. Baik, ya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Ada beberapa emiten yang bisa kita rekomendasi dan kebetulan yang kemarin kita rekomendasikan kepada Bapak Ibu hari ini banyak yang jalan ya. Dan semoga itu berlaku juga dengan apa yang kami akan rekomendasikan hari ini. Hari ini silakan untuk perdagangan tanggal 19 Juli 2022 silakan cermati emiten INKP. INKP ini menarik ya, menarik karena dia masih di area support ya, masih di area support dan cenderung bergerak pelan-pelan, malu-malu tapi kemungkinan untuk berpeluang untuk naik. Apa belepotan saya.
Nah, kalau lihat polanya, ini saya pernah gambarin beberapa waktu yang lalu. Ini kalau kita lihat begini, ya kita kelihatan dia berpeluang untuk menguji sini lagi ke areal ini. Dan kalau betul sampai ke sini, dia ada kayak pola semi-semi double bottom ya. Nah, tapi pada dasarnya dia bergerak masih dalam tren yang sideways dia begini. Nah, ini dia baru masih di support. Nah, saat ini rasanya yang kayak begini, pola-pola seperti ini yang menarik untuk dicermati. Jangan bukan pola FOMO yang lagi terbang kita kejar ya. Cari saham-saham yang lagi di support. Habis di NKP ada Arto. Arto juga menarik karena dia bergerak di areal support dan dia lagi di resisten, lagi di persimpangan. Apakah lanjut naik atau koreksi? Kalau dia koreksi, ya udah jangan beli. Tapi kalau dia breakout level 10.000, nah silakan cermati ya. Dan peluang untuk ke sana masih ada range sekitar 2-3%-an ya, jadi cukup oke. Dan tapi kalau dia nggak bisa breakout, kita jangan beli, beli di support aja. Beli di level support. Nah, ini tunggu dia turun koreksi lagi spec buy. Spec buy dan kalau dia jebol ya goodbye ya. Tapi untungnya adalah kita karena belinya di support jadi minus kita nggak terlalu banyak. Kita spekulasi. Spekulan ceritanya. Habis Arto ada INDF. INDF ini, nah ini dalam tren naik yang bagus dan dia pullback kemarin, pullback sideways dan dia udah mulai naik. Nah ini kalau dia bisa breakout areal ini mestinya oke ya, bisa breakout areal 7.100 itu menarik untuk cermati. Habis Indofood ada LSIP. Nah, mungkin setelah Sri Mulyani membebaskan pajak ekspor, ini jadi naik. Ya, mungkin bukan menjadi yang katalis yang bikin dia rally, tapi setidaknya membuat dia jadi katalis untuk technical rebound. Ke areal mana? Ya, mungkin ke areal ini dulu kali ya. Harus bisa mampu breakout level skyline dan V-line, atau harapan kita dia bisa naik lagi ke level berikutnya. Cuma kayaknya kalau sampai ke sini, wow, apakah mampu? Saya belum tahu, tapi kalau benar mampu ke sini, ini aja udah ke 17% dia. Nah, ini upside-nya cukup besar ya. Nah, tapi kita jangan terlalu muluk-muluk dulu. Saya lihat dia bisa ke T3 kita, target T3 kita atau di level ini aja udah cukup menarik nih. Ke level 1310 itu 10%-an ya. Cukup oke kan? Habis LSIP ada, nah ini semi-semi lapis legit ya, saham gorengan. LAND. Setelah dia beberapa waktu naik, bam, 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 dia koreksi, dan dia ketahan support. Jadi kalau dia bisa besok bisa naik lagi, bisa breakout level ini, nah ini menarik untuk dicermati teman-teman semua, Bapak Ibu. Kalau dia bisa breakout 152, target terdekat jangan muluk-muluk ya, T1 dulu ke 172. Kalau dia bisa breakout, nah ke T2 192. Ini dulu aja. Ya, kita karena kenapa? Kenapa nggak langsung T3, Pak? Karena dia baru rebound dari support. Kita nggak tahu dia benar-benar lanjut naik lagi, lanjutin tren, atau distribusi, bikin jebakan Batman. Kalau kita lihat nih, ketika dia rebound kayak gini, dia target naiknya kan nggak sampai T2 nih. Lihat tuh. Ya, T2 aja nggak nyampe. Jadi kalau saya bilang kalau dia rebound kayak gini, ya jangan target T2 ya. Mungkin ke Skyline 185 atau 190 mungkin oke ya, cukup oke gitu ya. Nah, syukur-syukur bisa sampai 192. Kalau sampai bisa sampai T3 sih, wah bagus banget. Nah, sampai ke sana 40-an%, men. Ke sini aja udah bagus dah. Udah di atas 20% hari gini gitu, cari profit 20% dari mana ya? Ya, ini udah bagus banget. Nah, tapi ingat ini lapis legit ya. Jadi hati-hati dengan risikonya. Kita harus tahu ya manajemen risikonya, money manajemennya, ya harus pintar-pintar. Baik, itu rekomendasi kita untuk tanggal 19 Juli 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu kita punya market review, rekomendasi, serta ulasan.
Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan jadi bekal bagi kita untuk trading besok. Ya, sampai jumpa semuanya. Jangan terlalu galau, pasti ada peluang. Dan jika market bergerak, jangan FOMO, itu insight-insight dari saya. Ya, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat semua ya. Stay safe semuanya, stay healthy, and God bless you all.